Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel gue, yang dimana pada kesempatan kali ini gue bakal ngejelasin tentang topik yang berjudul maaf, memaafkan. Yang dimana ya topik ini sedikit sensitif dan juga cukup krusial karena ya jujur gitu, for someone like me gitu, buat orang kayak gue juga tipe orang yang sulit untuk memaafkan orang lain gitu. Kayak ketika orang lain udah melakukan kesalahan ke kita gitu, udah mencemooh ke kita, ngehina ke kita gitu, tuh susah untuk memaafkannya gitu. Yang dimana ya memang memaafkan itu jujur sulit ya gitu untuk orang yang udah dikhianatin gitu. Maksudnya pasti gitu, kalian juga kan pernah gitu, di baik di lingkup pertemanan, di lingkup sekolah, di keluarga sendiri, bahkan pasti kalian pernah ketemu orang-orang yang annoying, ketemu orang-orang yang menyebalkan gitu, notabene nya gitu. Yang dimana waktu gua ngaji gitu, waktu itu waktu gua lagi belajar hadis gitu, ini adalah muhtarul hadis, yang dimana gua mempelajari kitab ini gitu, masih dalam proses gitu ya. Dan waktu itu gua waktu ngaji gitu, gua ketemu uh, quotes, bukan quotes sih, hadis ya gitu, hadis Rasulullah gitu, riwayat Imam Tirmizi, yang dimana hadis ini benar-benar relatable banget, benar-benar sangat berkecimpung di, ternyata gitu, berkecimpung di kehidupan kita gitu. Yang dimana hadisnya tuh bunyinya gini: ahbib habibaka haunama an ay asya ayakuna bagi hidoka yaumama. Ketika kamu mencintai seseorang, ketika kamu menyukai seseorang itu, maka cintailah seseorang itu dengan sewajarnya. Karena ai masya'a abgid bagido kayau mama. Karena suatu saat nanti bisa saja orang yang kamu cintai, orang yang kamu sukai itu menjadi orang yang paling kamu benci suatu saat nanti. Begitupun kebalikannya. Abgid bagido kayau haunama ai masya'a ahbib habibah kayau mama gitu. Bencilah seseorang gitu, bencilah seseorang sebenci-benci apapun sewajarnya. Karena bisa saja suatu hari nanti, suatu saat nanti, orang yang kamu benci itu bisa saja jadi orang yang paling kamu cintai suatu saat nanti. Dan ya, lu ngerasain sendiri gak sih ketika lu ngedengar hadis Rasul itu, ketika lu ngedengar hadis tersebut, tuh ternyata relatable banget gitu. Dan gue sumpah ya, first impression gue waktu denger hadis ini gitu, tuh kayak gue digampar bro gitu. Gue kayak rasanya ditonjok kayak duh gitu. Dan ya gitu, maksudnya Rasulullah tuh menganjurkan kita untuk memaafkan gitu di hadis ini gitu, untuk memaafkan orang-orang yang orang-orang yang kita benci gitu, mau sebenci apapun kita sama mereka gitu. Kita harus memaafkan mereka karena ya pada akhirnya gitu, the benefit ataupun purpose dari membenci orang lain itu gak membuahkan hasil gitu. Dengan lo membenci orang lain, dengan lo gak suka sama orang lain gitu, itu malahan bakal membuat lo benci gitu. Maksudnya hidup lo tuh malahan makin sempit, dan lo membuang energi lo gitu, membuang energi lo yang harusnya lo salurkan energi itu untuk hal-hal yang lebih baik, untuk hal-hal yang positif. Tapi karena lo membenci, karena lo gak suka gitu, akhirnya lo malah wasting your energy to that things gitu. Maksudnya lu menghabiskan waktu, lu menghabiskan energi lu untuk membenci. Dan gue menyadari hal itu, gue menyadari kenyataan ini tuh ketika mendengar hadis itu. Ya masya Allah ya gitu, itulah gitu seorang nabi gitu ya. Dia ya beliau ini gitulah seorang yang memiliki gelar sebagai Sayyidul Makhlukat, penutup para nabi gitu, yang dimana ya jelas secara keilmuan pun sangat amatlah tinggi, dan bahkan kata-katanya pun sangat relatable, sangat
berkecimpung di kehidupan kita saat ini. Maka ya benar juga gitu. Dan dia juga menegaskan kita untuk bahwasanya tatkala kita mencintai seseorang, kita menyukai seseorang, janganlah mencintai seseorang itu terlalu berlebihan ya. Seperti yang gue katakan di video kemarin, bahwasanya sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang terlalu berlebihan gitu, itu tidak selalu berdampak baik gitu. Makanya tadi kan ahbib habibaka haunama aimasya'a abgid bagi doka yaumama, bahwasannya cintailah seseorang itu sewajarnya, karena bisa saja seseorang yang mencintaimu itu mengkhianati kamu gitu. Bisa saja seseorang yang kamu cintai itu menjadi orang yang paling kamu benci suatu saat nanti, suatu hari nanti gitu. Artinya apa gitu? Setidaknya gini, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya kita harus mencintai seseorang itu sewajarnya, biar tatkala ya, karena ya gitu, manusia itu adalah makhluk yang paling gampang berubah gitu. Kayak bisa aja hari ini dia baik sama kamu, dia nge-treat kamu, he treat you very well, very good gitu. Maksudnya dia bener-bener orangnya nice banget, tapi suatu saat nanti, esok hari, minggu depan, kita nggak tahu kapan, bisa saja orang itu tuh jadi orang yang paling kamu benci gitu. Dan bisa aja dia bisa aja dia mengkhianati kamu, bisa aja dia nipu kamu. Dan itulah sifat manusia gitu, yang ada dalam setiap diri seseorang gitu. Itu pasti ada gitu. Yang dimana Rasulullah SAW menegaskan dengan kata-kata itu supaya gitu, kita mencintai sewajarnya gitu. Supaya tatkala suatu saat nanti kita dikhianati, kita ditipu, kita tidak terlalu bersedih hati, kita nggak terlalu sedih, dan kita nggak terlalu galau gitu. Dan we have still a hope gitu to enjoy our life gitu. Kita masih bisa menikmati kehidupan kita gitu, dalam keadaan yang kita dikhianati sama orang yang kita cintai, kita ditipu sama orang yang dicintai. Yang artinya selalulah pikirkan the worst case-nya gitu, maksudnya kemungkinan terburuk dari segala hal gitu. Supaya supaya tatkala kita menghadapi hal buruk itu, ketika kita mengalami kejadian buruk itu, hati kita udah siap gitu. Kayak ini kalau kayak gini berarti gue udah siap gitu. Dan tatkala suatu hal itu datang sesuai ekspektasi kita gitu, maka itu akan memberikan kebahagiaan yang lebih di dalam hati kita. Kayak misalnya gini, kayak gue kompetisi, misal gue lomba kompetisi matematika misal gitu. Gue lomba kompetisi matematika, ya pasti ada kalah dan menang gitu. Maka pikirkanlah the worst case-nya dulu, gue bisa kalah gitu. Dan kalah itu adalah suatu hal yang normal gitu. Suatu hal yang dimana semua orang pasti dalam setiap kehidupannya pasti mengalami kekalahan mereka masing-masing gitu. Nah itu the worst case, artinya lo harus pikirin dulu the worst case-nya apa gitu tatkala lo melakukan suatu hal. Dan itu cuma contoh ya gitu, yang namanya kompetisi itu cuma contoh doang ya gitu. Makanya lo bisa memperluas contoh itu gitu. Kayak lo pikirin the worst case-nya. The worst case-nya ketika gue kompetisi, gue kalah. Tapi the best case-nya gitu, maksudnya kemungkinan terbaiknya adalah ketika lo juara dan lo menang gitu. Makanya tatkala lo berkompetisi, maka ketika kalah lo siap, ya nggak apa-apa kalah gitu, bisa dicoba lagi gitu. Ini bukan akhir, dan bisa menjadi evaluasi gue gitu, bisa menjadi reminder gue, gue kurangnya di sini, gue punya kekurangan di sini. Dan dijadikan itu sebuah ajang untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik, bukan ajang untuk membuat lo semakin down, semakin stres gitu. Bahkan kalau misalnya ada beberapa orang sampai bundir gitu, itu udah parah lah gitu maksudnya. Nah, dan the best case-nya ketika lo juara, ya maksudnya itu mendatangkan kebahagiaan yang lebih gitu daripada sekedar ketika lo ketika lo menghadapkan suatu peristiwa gitu seperti kompetisi gitu, lo
impulsif gitu terhadap suatu hal itu, lo impulsif kayak gue harus juara apapun gitu, yang apapun yang terjadi gue harus juara gitu, maka tatkala gak juara, tatkala lo kalah, maka itu akan jauh lebih sakit gitu. Maka cobalah untuk apa, artinya di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencobakan untuk membalikan pikiran kita gitu, membalikan pikiran kita supaya ya tatkala kita berharap ya jangan berharap banget gitu. Ketika lu seperti tadi redaksi yang tadi gitu, redaksi hadis tadi, bahwasanya ketika kita mencintai seseorang maka cintailah seseorang itu sewajarnya saja gitu, karena bisa saja suatu saat nanti orang yang kamu cintai itu menjadi orang yang paling kamu benci suatu saat nanti. Dan itu dibalikin lagi tadi hadisnya tuh, wa abgid bagi dokai haunama ai masya'a ahbib habibaka yaumama gitu. Begitupun tatkala kita benci sama orang, kita nggak suka sama orang gitu, maka bencilah bencilah seseorang itu dengan sewajar-wajarnya, karena bisa saja suatu saat nanti orang yang paling kamu benci itu menjadi orang yang kamu cintai gitu. Itu tuh bener-bener dibalik. Dan waktu gua mendengar hadis itu, waduh gitu, bener-bener relatable banget gitu, bener-bener sangat berkecimpung sekali gitu di kehidupan kita sehari-hari. Karena ya kita hidup pasti pernah kan gitu ketemu orang yang kita benci banget, terus tiba-tiba orang itu tiba-tiba jadi best friend kita, tiba-tiba jadi orang yang dekat sama kita, pun gitu. Orang yang paling kita cintai, orang yang kita percaya banget, suatu saat nanti bisa aja dia mengkhianati kita, menipu kita. Dan hadis itu tuh mengingatkan, memberikan redaksi bahwasannya sesuatu hal itu sewajarnya saja gitu, sesuai kadarnya gitu. Supaya tatkala kita mencintai seseorang, kita tidak terlalu impulsif gitu, kita tidak terlalu mencintai, kita tidak bombing love gitu kepada orang itu gitu, sehingga kita tertipu, kita dibodoh-bodohi, kita dikhianati gitu. Itu tuh hadis ini tuh disampaikan untuk memagari kita, untuk membatasi kita antara normal gitu, antara relationship ataupun mencintai ataupun membenci orang yang normal, ataupun membenci dan mencintai orang yang impulsif gitu. Dan hadis ini tuh memagari hal itu supaya kita tidak terlalu membenci orang terlalu berlebihan, dan juga kita tidak membenci orang terlalu berlebihan gitu. Karena sekali lagi gitu yang disampaikan, orang yang paling kamu benci bisa saja suatu saat nanti menjadi orang yang paling kamu cintai. Begitupun orang yang paling kamu cintai bisa saja suatu saat nanti menjadi orang yang paling kamu benci. Ya mungkin segini aja yang bisa gue sampaikan. Thank you banget udah ngedengerin sampai sampai penghujung akhir gitu. Segitu aja. Nama gue Muhammad Ali Salim Akmaludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.